Islam periode klasik. Periode klasik ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan Islam I dan masa disintegrasi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, Abu Bakar Al-Siddiq. Kemajuan Islam I. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masanya yang singkat ini banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah, yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Mereka selanjutnya mengambil sikap menentang Abu Bakar. Khalid bin Al-Walid adalah jenderal yang banyak jasanya dalam mengatasi perang Riddah ini. Setelah selesai perang dalam negeri tersebut, barulah Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Al-Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Adapun ke Syria dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal, Amr bin Al-Ash, Yazid bin Abu Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Al-Walid kemudian diperintahkan untuk meninggalkan Irak dan bergabung dengan tentara di Syria. Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar ini dilanjutkan oleh Khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab 634–644 Masehi. Pada zaman itulah, gelombang ekspansi pertama terjadi, kota Damaskus jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Suriah sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Al-Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abu Al-Waqqas. Babylon di Mesir dikepung pada tahun 640 Masehi. Sementara itu, tentara Bizantium di Heliopolis dikalahkan dan Alexandria kemudian menyerah pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh pula ke tangan Islam. Tempat perkemahan Amr bin Al-Ash yang terletak di luar tembok Babylon, menjadi ibu kota dengan nama Al-Fustat. Al-Qadisiyah, suatu kota dekat Al-Hirah, di Irak jatuh pada tahun 637 dan dari sana serangan dilanjutkan ke Al-Madain, Tisifon, ibu kota Persia, yang dapat dikuasai pada tahun itu juga. Ibu kota baru bagi daerah ini ialah Al-Kufah, yang pada mulanya merupakan perkemahan militer Islam di daerah Al-Hirah. Setelah jatuhnya Al-Madain, Raja Sagan Yazdagrid III, lari ke sebelah utara. Pada tahun 641 Mosul, di dekat Ninive, dapat pula dikuasai. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama, kekuasaan Islam telah meliputi juga Palestina, Syria, Irak, Persia dan Mesir. Pada zaman Utsman bin Affan, 644–656 Tripoli, Ciprus dan beberapa daerah lain dikuasai, tetapi gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan dan dalam kekacauan yang timbul, Utsman terbunuh. Sebagai pengganti Utsman, Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah keempat 656–661 tetapi ia mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman yang menuntut qisas atas terbunuhnya Utsman seperti Muawiyah, gubernur Damaskus. Konflik politik antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan diakhiri dengan tahkim. Dari pihak Ali bin Abu Thalib, diutus Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diutus Amr bin Al-Ash. Hasil tahkim tersebut menjadikan pendukung Ali bin Abu Thalib terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang secara terpaksa menghadapi hasil tahkim dan mereka tetap setia kepada Ali bin Abu Thalib. Adapun kelompok kedua adalah kelompok yang menolak hasil tahkim dan kecewa terhadap kepemimpinan Ali bin Abu Thalib dan akhirnya mereka menyatakan diri keluar dari pendukung Ali bin Abu Thalib yang kemudian melakukan gerakan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat tahkim, termasuk Ali bin Abu Thalib. Sebagai oposisi terhadap kekuasaan yang ada, Khawarij mengeluarkan beberapa pernyataan yang menuduh orang-orang yang terlibat tahkim sebagai orang-orang kafir. Khawarij berpendapat bahwa Ali bin Abu Thalib telah menyeleweng dari ajaran Islam karena melakukan tahkim dan dalam pandangan mereka telah keluar dari Islam, yaitu murtad dan kafir. Demikian juga halnya Muawiyah, Amr bin Al-Ash dan Abu Musa al-Asy'ari serta semua orang yang menerima tahkim. Di samping Khawarij yang menjadi kelompok penentang, Ali bin Abu Thalib memiliki kelompok pendukung yang sangat fanatik yang kemudian dikenal sebagai kelompok Syiah. Ali bin Abu Thalib kemudian dibunuh oleh kaum Khawarij. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan dilanjutkan oleh Bani Umayyah.
Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 tahun dan pada zaman ini, ekspansi yang terhenti pada zaman kedua khalifah terakhir dilanjutkan kembali. Khalifah-khalifah besar dari dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, 661–680 m, Abdul Malik bin Marwan, 685–705 m, Al-Walid bin Abdul Malik, 705–715 m, Umar bin Abdul Aziz, 717–720 m, dan Hisham bin Abdul Malik, 724–743 m. Ekspansi pada zaman Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Afghanistan dan Kabul. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdi al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh sampai Samarkand dan Punjab sampai ke Maltan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid ibn Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdi al-Rahman ibn Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah yang dikuasai Islam di zaman dinasti ini adalah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Semenanjung Arab, Irak, sebagian dari Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek dan Kirgiz di Asia Tengah. Ekspansi yang dilakukan dinasti Bani Umayyah inilah yang membuat Islam menjadi negara besar di zaman itu. Dari persatuan berbagai bangsa di bawah naungan Islam, timbullah benih-benih kebudayaan dan peradaban Islam yang baru, walaupun Bani Umayyah lebih banyak memusatkan perhatian kepada kebudayaan Arab. Perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab dimulai oleh Abdul Malik. Orang-orang bukan Arab pada waktu itu telah mulai pandai berbahasa Arab. Untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab, terutama pengetahuan pemeluk-pemeluk Islam baru dari bangsa-bangsa bukan Arab, perhatian kepada bahasa Arab, terutama tata bahasanya mulai diperhatikan. Inilah yang mendorong Imam Sibawai untuk menyusun Alkitab, yang selanjutnya menjadi pegangan dalam masalah tata bahasa Arab. Perhatian kepada syair Arab jahiliyah timbul kembali dan penyair-penyair Arab baru mulai muncul, misalnya Umar bin Abu Rabiah, 719 m, Jamil al-Udri, 701 m, Qais bin al-Mulawa, 699 m, yang dikenal dengan nama Laila Majnun, Al-Farazdak, 732 m, Jarir, 792 m, dan Al-Ahtal, 710 m. Perhatian dalam bidang tafsir, hadits, fikih, dan ilmu kalam pada zaman ini mulai muncul, dan muncullah nama-nama seperti Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Kufah dan Basrah di Irak menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah ini. Menurut Amin, selain mengubah bahasa administrasi, Abdul Malik juga mengubah mata uang yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Sebelumnya yang dipakai adalah mata uang Bizantium dan Persia seperti dinar, denarius, dan dirham, Persia, dirham dan Yunani, drachme. Sebagai ganti dari mata uang asing ini, Abdul Malik mencetak uang sendiri di tahun 659 m dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Dinar dibuat dari emas dan dirham dari perak. Masjid-masjid pertama di luar semenanjung Arabia juga dibangun pada zaman dinasti Bani Umayyah. Katedral St. John di Damaskus dirubah menjadi masjid. Di Al-Quds, Yerusalem, Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa. Monumen terbaik yang ditinggalkan zaman ini untuk generasi-generasi sesudahnya ialah Quba Al-Sakr, Dome of the Rock, yang juga terletak di Al-Quds, di tempat yang menurut riwayat adalah tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dan di tempat ini pula Nabi Muhammad SAW mulai melakukan miraj ke langit. Masjid Cordova juga dibangun pada zaman ini. Masjid Mekah dan Madinah diperbaiki dan diperbesar oleh Abdul Malik dan Al-Walid. Demikianlah, fase sejarah peradaban Islam yang dibuat oleh dinasti Bani Umayyah hingga akhirnya pada tahun 750 m dinasti Umayyah berhasil digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Meskipun Abu al-Abbaslah 750–754 m yang mendirikan dinasti Bani Abbas, tetapi pembangun sebenarnya adalah Al-Mansur 754–775 m. Al-Mansur merasa kurang aman di tengah-tengah Arab, maka ia mendirikan ibu kota baru sebagai ganti Damaskus, yaitu Baghdad di dekat bekas ibu kota Persia, Tisifon, pada tahun 762 m sehingga Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia.
Dalam soal pemerintahan, Al-Mansur mengadakan tradisi baru dengan mengangkat wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Untuk memegang jabatan wazir itu, ia memilih Khalid bin Barmak, seorang yang berasal dari Balkah di Persia. Al-Mahdi 775–785 m, menggantikan Al-Mansur sebagai khalifah dan di masanya perekonomian mulai meningkat. Pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi dan penghasilan gandum, beras, kurma, dan zaitun bertambah. Hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lain-lain berkembang. Adanya transit antara timur dan barat juga membawa kejayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Pada zaman Harun al-Rasyid 785–809 m, hidup mewah sebagaimana digambarkan dalam cerita 1001 malam, sudah memasuki masyarakat. Kekayaan yang banyak dipergunakan al-Rasyid juga untuk keperluan sosial. Rumah sakit didirikan, pendidikan dokter dipentingkan, dan farmasi dibangun. Diceritakan bahwa Baghdad mempunyai 800 dokter. Di samping itu, dibangun pemandian-pemandian umum. Harun al-Rasyid adalah raja besar pada zaman itu dan hanya Charlemagne di Eropa yang dapat menjadi saingannya. Anaknya, Al-Mamun, 813–833 m, meningkatkan perhatian pada ilmu pengetahuan. Untuk menerjemahkan buku-buku kebudayaan Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan golongan agama lain. Oleh karena itu, Al-Mamun mendirikan Bait al-Hikmah.